Klasik is back sih sebenarnya. Ya. Dari era 2005 si Louis terus Cork and Screw. Ya. Ada gak perbedaan yang signifikan sama pas lu opening buat The Cocktail Club? The Cocktail Club. Ini kan bedanya nih bisa belasan tahun. Belasan tahun, iya. Sama lu boleh cerita gak sedikit tentang gimana kebentuknya Cocktail Club yang Cocktail Club, iya. Gila sih, hits banget sekarang. Thank you. Sebenarnya kalau mau dibilang era itu berulang. Klasik is back sih sebenarnya. Ya. Hanya cara penanganannya yang berbeda. Ditwist dengan modernisasi alat-alat seperti rotavar, centrifuge dan segala macam. Kalau gue tuh sebenarnya untungnya gue di company ini yang sekarang gue jalanin, talentnya itu masing-masing punya skill masing-masing. Nah dari awalnya kan gue ngeliat, wah ini anak punya skill di sini kayak bule misalnya, passionnya kencang gitu. Jadi masing-masing kita tuh punya andil masing-masing. Nah, gua tuh kan orangnya memang kotok di klasik. Jadi gua tuh mainnya klasik twist. Klasik twist dengan gabungin, oh ini combine ini sama ini. Gua kadang-kadang gua bicara sama chef apa segala macam. Tapi tanpa mengurangi passion anak-anak yang gua ini kesini bang. Jadi kayak gua, Bule, Eric inilah tiga kepala koktail di Union Group lah. Eric ini nyeleneh, tidak ada genre kalau dia. Avant-garde kalau gue bilang. Lihat sesuatu jadi. Dia tuh kalau tanyain klasik, hancur. Oh gitu. Tapi hampir semua karya-karyanya dia itu unik semua dia. Di TCC dia bikin apa aja? Dia tuh kalau TCC itu Caguafara. Number one selling Caguafara. Idenya Caguafara. Cuman nama doang, Caguafara. Dia kan suka sigar. Jadi dia dalamnya itu. Dunia itu kalau itu penghayalnya beda. Gila. Dia tuh bikin di dulu di Bisteka, dia bikin pizza martini, pizza pomodoro martini. Rasanya pizza, Jack. Gue bilang, lu bikinnya gimana nih bisa kayak begini nih. Tapi itulah Eric gitu. Tidak ada kalau tanya klasik ini pans apa, dia nggak tahu, dia nggak bisa jabarin. Ini DNA-nya bagaimana. Gue tahu, gue dalamin kategori pans ball, pans apa segala macam lah, fix segala macam. Gue tahu. Kalau dia ditanya nggak tahu. Cuman kalau dia bikin koktail jadi aja, apa yang dia lihat disentuh jadi aja. Itu Eric. Boleh eksperimental. Dia modern style lah. Nah, gue klasik. Nah, kita gabungin semua ini. Jadi kita lihat di luar sana apa. Sekarang itu kayak misalnya dari mulai Louis gastronomi itu ya gue yang bawa. Dan gue ngelihat waktu itu Bule masih bartender, Eric juga masih bartender. Gue push. Akhirnya mereka jadi sekarang. Akhirnya tarik jadi corporate dan akhirnya jadi berkembang lah seperti sekarang. Cuman gue itu sekarang bagiannya lebih ke hubungan internasional. Gue sering kita sering traveling lah, sering traveling untuk belajar, untuk membawa sesuatu yang baru ke Jakarta lah, untuk kita punya company dulu deh, karena kita kan bisa dibilang orang bilang tolak ukur dalam dunia perbaran lah di Jakarta, Indonesia lah, syukur-syukur Indonesia ya, Jakarta dulu lah. Nah, akhirnya kita selalu dapat masukan dan ide-ide baru, didukung lagi. Kita yang paling pertama itu mengundang, gue bilang, dulu itu bilang, no matter cost, sikat. Dulu gue ingat banget itu Louis, pertama kali buka, kitchennya bermasalah. Itu kalau tamu-tamu yang pertama kali Louis itu, di meja-meja, walau masih ada, kalau kita ketawa kadang-kadang. Ini makanan gue belum keluar, ini udah 1 jam. Bro, lu masih mending 1 jam. Itu di sana 2 jam tuh belum keluar santai. Gue lari ke Rice Market beliin pizza, bagi-bagiin. Karena kitchennya berantakan kan. Tapi sebagai orang hospitality, kita nggak bisa bilang, sorry banget gini. Apa sih solusinya? Yang penting ada solusi buat mereka gitu. Gue lari ke ujung, bentar, mana duit? Lari beli pizza berapa loyang gitu, taruh di meja.
Gue langsung masuk ke dalam bar, gue bikin mojito 20, bagi-bagiin for free. Mereka senang, ada solusi. Ada solusi. Nah, jadi gue dulu tuh dibilangin sama Ki, kita undang orang, lu undang sebanyak-banyaknya. Karena begitu gue menang, gue bukan menang, gue mewakilin Indonesia, di situ gue buka jalur. Begitu gue wakilin Indonesia waktu itu, kita ini culture Indonesia, kita pemain baru. Jangan mikirin juara. Kemarin gue bilang waktu briefing, nggak usah mikirin juara dulu deh. Belajar. Ya kan? Gue tuh colongin, oh main lu begini, oh main lu begini. Nggak ada pikiran gue mau juara. Gue waktu itu jadi dikenal orang, gue karena bawa kopi luwak. Kopi luwak belum ngetop. Gue jelasin, ini kopi 2 juta 1 gelas. Gue bawa di depan, gue bikin espresso martini doang tuh gue bikin. Kebetulan filmnya bucket listnya si siapa? Si George Foreman sama si siapa? Sama Nicholas apa gitu? Nicolas Cage. Bukan Nicolas Cage, si Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ya kan? Dia mau cobain tuh kopi luwak. Juri-jurinya pada nonton. So this is kopi luwak. Ya this is kopi luwak. Gue bawa itu, diomongin orang. Gue nggak pikirin juara dulu deh. Gue colongin, oh Jepang mainnya begini. Ini main. Begitu gue pulang, berubah culture-nya langsung. Gue bilang, ini be. Negroni pertama kali gue waktu di sana. Itu di POS semuanya bar di seluruh Jakarta ini waktu itu ada Negroni. Di POS lu buka ada Negroni, tapi nggak pernah laku. Nggak pernah laku. Bulu di Medi nggak pernah laku. Gue di sana tiap hari minum, orang kok tiap hari minum Negroni. Iya, kapan ya di Jakarta tuh tiba-tiba? Di Jakarta itu pertama kali ngetopin Louis. Oke. Louis. Gue bawa, gue pulang dari India. Apa yang gue bawa sana lagi? Negroni be. Ini tiap hari orang minum dan ini lagi booming banget. Kita bagi-bagiin. Oke, sikat. Saat kalau Rabu, Jumat, Sabtu. Rabu itu jam 9 start 30 gelas bagi. Antar jam 10 30 lagi. Lu mau nggak habis terserah lah. Sekarang lo lihat Negroni koktel sejuta umat. Iya kan? Ya kalau lu mau main satu bar sekarang udah ada 3-4 Negroni. Pasti udah langsung ditwist semua. Siapa yang mau minum Negroni? Kalau lu inventory zaman dulu SDA Campari nggak laku. sama dengan di atas. Lu nggak usah lihat juga, lu nggak bakalan bergerak itu barang. Dulu gue punya bar yang Camparinya udah masuk kotak aja udah. Iya. Asli nggak laku. Campari, Ricard, Pernod, Dobone nggak banyak laku sekarang. Dicari orang di OPP, dicari orang. Pernod juga sekarang. Pernod kosong. Ada 1-2 lah. Tapi sekarang dipakai. Tapi sekarang ya ada untuk range lah, pengganti absin lah. Oh iya. Ya. Dulu gila Pims. Siapa yang mau minum Pims dulu? Sekarang begitu waktu Louis buka, orang Amerika minumnya Bloody Mary kalau brands. Orang Inggris minumnya Pims. Oke. Iya kan? Balik lagi jadi klasik lagi. Klasik is the back. Semua sekarang klasik lah. Lo dimanapun juga orang lo lihat menu orang. Dan juga di TCC juga klasik sebenarnya. Cuman signature-nya didorong terus. Iya. Didorong terus. Iya. Lo bayangin TCC. Awalnya kita buka, gue minta project ini 5 tahun. Kita sering traveling, buka dong koktel bar. Ini yang banyak banget nih buka. Waktu itu pertama kali gue ngambek itu Bauhaus. Bauhaus Valley ya. Nggak berhasil kan. Kayak gini kapan nih buka nih? Kita kapan nih buka nih? Ntar lagi nih. Saatnya nih, udah ada koda, udah ada ini segala macam. Orang-orang udah pada masuk gitu. Cuman koktel bar rata-rata, sorry itu saya bilang serius, tapi kan masing-masing itu punya style masing-masing gitu. Kalau gue stylenya berbeda. Kalau lu datang ke bar mau happy, Mike itu strong di musik. Gue ingat banget tuh pertama kali Manalos buka, Cafe Del Mar belum pada yang tahu. Dia yang ketemuin Cafe Del Mar tuh, ya kan. Louis buka Hotel Costes, Stephen Pomponyak. Di mall-mall putar semua Stephen Pomponyak. Gue bilang, wah ini dia nih. Jadi gue sama Mike, gue selalu, wah ini nih, ini bos nih baru nih. Ya gue minta sama mereka. Akhirnya
begitu ini dibukain setelah agak ngambak-ngambak dikit. Gue tawaran gue banyak nih, Beo, lu kalau nggak bukain gue cabut nih. Waduh. Gue sayang sama lu nih. Karena gue greget. Maksudnya gue bisa membuat satu hal yang lebih gitu. Dengan gue cuman sendiri lah. I call it with a team lah. Karena kita masing-masing punya strong masing-masing ya. Itu tarik semua di satu. Iya. Kayak dream team lah ya. Kayak dream teamnya lah. Karena gue bilang, lu ngomong juga dong. Korek gue nih Mbak nih. Masa gue doang nih. Kayak waktu di Jepang, kapan semua setuju. Cuman ya udah tahan ya, iya ya, gini ya, gitu ya. Sementara ini buka. Gue liatin, anjir biasa doang nih. Bisa doang nih. Begitu buka bro, 1 bulan itu 31 hari paling banyak. Tequila gue jebolin 36 botol minus. Gue bilang bagiin aja tuh tequila itu. Terus lu udah sekarang tequila booming. Bagiin. Kayak gitu sih gua. Ya kalau kita mau mancing dapat ikan gede, umpannya mesti gede. Iya kan? Iya, betul. Matematikanya kan begitu. Iya. Tapi next projectnya ada lagi nih. Spill dong sis. Iya. Karena tapi sebenarnya itu udah ada lah yang buka. Cuman dan bukan pertama lah kita. Cuman ya kalau gua mau chill lah. Gua suka musik. Iya. Gua kenal lu udah lama, gua belajar musik juga pertama kali saya pernah jadi roadies ngentengin DJ Rim sama abang punya UDG. tas vinyl zaman dulu tuh. Ikut gue, siap. Gue suka musik dan sekarang Japanese listening bar lagi boomingnya, ya kan. Dan gue ada satu bar waktu itu gue nongkrong, gue dengerin. Gila, ini lagunya biasa doang nih, tapi frekuensi hi-fi sound system, vinyl. Gua duduk di bar yang nggak usah rame, tapi wah ini nih. Gua bilang ngomong langsung, kalau mau buka, gue ini aja ya. Klasik aja gitu, santai orang ngobrol. Gua mau itu sih. Dan bule nanti kayaknya tetap jalan. Ban bule nanti itu ada eksperimental seperti apa yang dia mau. Bentukannya juga seperti ya ini jadi dia banget lah. Eric TCC mungkin. Tapi kita pasti ada proyek pertama semuanya pasti di situ dulu. Ya. Dream team harus jaga terus nih. Ya. Kalau emang bapak-bapak yang harus jagain dulu. Udah kebentuk baru balik ke masing-masing. Lu tadi kan bilang kopi luwak nih. Gitu, dan gua kan juga ya kalau gue kan ya udahlah di F&B lah ya semua lah ya gitu. Tapi di kopi juga gitu. Sementara Manda nih ini kan mualaf deh. Mualaf dari kopi ke bar. Apa yang kemarin si rekan kita bilang nggak sih baristender apa? Baristender. Enggak ini. Tenderista. Bartender yang mau jadi kalau tenderista berarti bartender yang harus bisa jadi barista itu harus. Karena kalau gua dididik anak-anak, lu boleh bikin koktail bagus, tapi lu nggak bisa bikin cappuccino yang tepat atau apa, lu bukan bartender yang baik. Bagaimana steam susu dengan temperatur yang tepat, krema, lu nggak usah bikin rosetta, setidaknya temperaturnya pas. Bartender harus bisa. Karena kalau zaman dulu gua jadi bartender masih yang merahnya klub, kalau ada mesin kopi, gua rusakin. Seiko. Gua itu Seiko itu kan kecil kan? Seiko pencet, akhirnya jadi error, udah. Kita nggak jualan kopi. Karena nggak boleh. Karena nggak boleh. Nggak, maksud gua sebagai bartender yang bagus, wine mesti tahu. Setidaknya kategori apa segala macam, cup saf itu bagaimana, gua juga pernah belajar wine. Lo mau jadi profesional ya, lo mesti tahu segalanya. Cemplung ya cemplung sekalian gitu, nggak jual. Oh gue bikin gini, apa itu barista gini, nggak bisa. Karena ya sama kayak ini kita nih. Ya. Podcast kita liquid semuanya. Liquid. Bar. Lu orang yang ada di belakang bar. Yang harus menservis orang dengan passion, ramah tamah, dan segala macam lah ya.
Nah, cuma lagi ada masalah dulu ini sekarang. Sebetulnya sih bukan masalah. Bukan masalah sih sebenarnya. Cuman kita mau ngasih tau Manda aja gimana nih. Manda kan yang ada di dua dunia. Pernah gitu. ada di dunia. Ya. Kalau gua itu kalau baristanya itu kalau bikin nih ada barista bagus nih. Kan dia harus belajar koktail juga kan. Betul. Ya, begitu dia sudah suka langsung mualaf, langsung ini bukan mualaf namanya murtad. Tiba-tiba kalau gue juga ngelihat memang karena gue sama Darren waktu pas kita buka Barci itu kan awal kita ngelihat wah CIGS masuk nih, Coffee in Good Spirit for the first time. Betul. Ya. Itu momentumnya tuh. For the first time di Indonesia dikompetisiin dan pemenangnya dibawa keluar. Betul. Gitu. Gede tuh salah satu saingan Diageo World Class. Diageo World Class. Ya. Nah, Darren waktu itu tandingan, gue bilang Ren, di kopi lu harus masuk ke darah daging lu nih gitu. Akhirnya kan kompetisi dulu, dia sekolah dulu, gue masukin sekolah gini, gue kasih semua geisha yang paling top gitu, lu cobain nih kopi yang paling enak nih semua nih gitu. Dari Australia seluruh roster. Akhirnya masuk lah dia gitu. Nah memang ketika lu masuk ke satu dunia yang baru, lu nggak bisa ngelihat juga dari kulitnya dong. Iya betul. Ya kan. Betul. Cuman memang dengan adanya si momentum CIGS ini, memang akhirnya nih ada tabrakan lah gitu ya. Ada cross ada culture shock. Ada culture shock. Tepatnya sih culture shock gitu. Kalau gimana tuh cerita? Kalau menurut gue sebenarnya bukan culture shock. Sebenarnya hal baru yang harusnya membuat kita menjadi penambahan ilmu. Betul. Ya kan? Setuju. Penambahan ilmu yang bagus buat kedua belah pihak. Bartender bisa belajar kopi. Ya. Barista bisa belajar koktail. Betul. Ya kan? Sebenarnya dua hal yang sangat bagus untuk yang bisa menyikapi. Cuman kan sekarang ini mentality bartender, baik itu barista maupun bartender. Karena kalau gue begini, bang, gimana sih bisa kayak lu? Gimana sih? Orang itu kebanyakan mau ngetop dibanding lu menjadi seorang yang ini lu tuh pekerja. Ya. Lu bukan artis. Artis itu promosi dari brand lu kayak gini podcast is a self promotion for you, right? Disikapinya dengan hal yang berbeda. Itu yang menurut gue yang sekarang orang-orang tiba-tiba bikin vlog yang minim ilmu dan segala macem, akhirnya jadi blunder. Yang akhirnya yang namanya juga netizen 62 ya. Netizen Indo gitu. Yang ini karena dunianya berbeda, yang mindsetnya kalau bilang rookie lah segala macam. Akhirnya jadi panas-panasan satu sama lain. Menurut gua CIGS ini sangat-sangat bagus untuk kedua belah pihak. Kalau bisa mencerna dengan baik. Gua kalau bilang sebagai bartender, lu nggak bisa bikin. Lu ngelamar sama gue nih, banyak ini ngeri. Ngelamar CV-nya mixologist. Gue udah serem banget mixologist. Ditanya klasik nggak ngerti. Nah lo. Ya kan. Gue suruh bikin kopi salah. Jadi apa gitu? Itu dulu padahal ada era-era yang pakai bikin sphere gitu. Itu beneran yang era semua bartender lagi mau disebut mixologist ya? Iya, sebenarnya itu era itu pada saat lagi Tony Abu Ghanim kalau nggak salah itu yang pertama kali pasien nama mixologist. DJ isi mixologist bro. Nge-mix. Iya kan? Tukang jamu isi mixologist. Nge-mix beberapa bahan dasar. Kalau chef itu tuh belum mental. Belum mental. Iya kan sebenarnya gua aja tuh waktu tren itu kayaknya keren dipakai ini mixologist. Akhirnya itu jadi wah iya biasa sosial media. Ini kenapa kita semua sekarang jadi katro sebenarnya kalau gue bilang ya. Sosmed. Iya. Sosmed. Gua dulu kalau ngapalin satu resipi
biar kalau zaman dulu kan kita briefing ditanyain lu produk satu-satu. Lu nggak bisa bikin minuman, lu cuci gelas seharian. Karena begitu lu berdiri dulu tuh manajer galak-galak man. Isinya ini apa? Isinya ini apa? Lu nggak bisa jawab. Lu ngapain aja selama ini? Gue tuh kalau di bus, gue masih naik bus, belum ada motor. Gue cuma motor gue 5. Dulu mah gue naik bus, man. Lu tahu tempat kartu nama zaman dulu? Kartu nama lah ya. Yang buku-buku kecil, itu semua gue isiin resipi. Pior 5 cc pineapple juice, orange juice, lemon nih. Gue hafalnya juga, bus lagi jalan nih. Oke. Lemon lalu, gue singkat-singkat. Yang penting gue udah hafal. Penghafalan. Kalau sekarang orang belajar koktail, anak-anak sekarang kagak, belum tahu klasik, maunya ngetop, ngeliatinnya YouTube. Oh, gue mau jadi kayak itu, Namanya kalau lu mau bagus kayak anak bayi, belajar duduk dulu, belajar merangkak, belajar berdiri baru lari. Ini lu belum tahu basic, lu mau lari. Makanya lu berantakan di basicnya. Begitu dikasih tempat rame gitu. Ada nih pernah gue interview dari daerah, ditanya klasik semuanya hafal di luar kepala. Gue tanya, oke. Tapi lu ini Liga Galatama bro, lu masuk Liga Champion nih. Tapi saya nggak mau turun lagi pak. Oke, gue kasih hari Jumat di Lui. Kasih seragam. Besok nggak nongol. Anak-anak begitu. Pak, disenggol kiri kanan. Maunya langsung. Apa salah? Gue ingat banget ini rekan partner gue, Upai. Kita sama-sama senior lah. Dulu waktu pertama kali Louis, dia kagok ngeliat whisky-nya Louis pertama kali. Apaan nih whisky kayak begini? Gue di best gak kayak begini. Bro, gue barbek dulu deh. Dia minta barbek dulu. Sadar diri. Karena dia harus ngafalin dulu kan. Lu harus lihat dulu apa. Nanti ditanya apa nggak tahu, lost. Ya. Lu boleh ditanya, teori banyak yang tahu, orang baca gampang. Gue kalau mau naikin, gue mendingan anak STM, anak yang tidak lulus sekolah, gue jadiin barbek. Ada sampai sekarang anak gue yang pegang Pierre tuh. Dulunya bangket, nggak pernah naik pangkat selama 5 tahun di satu hotel. Gue interview, lu bekas mana? Bangket, tukang sulap dong lu. Iya pak, saya tukang sulap. Bangket dong. Angkat meja segala macam. Orangnya pasti giat. Lu tukang sulap dong. Ya robot. Mau kerja. Kayak robot pasti. Sekarang dalam dia pegang Pierre sekarang. Gue bilang, makasih pak. Karena yang kita butuhin itu bukan orang yang mau cepat naik, orang yang mau kerja. Jauh lebih berharga dibanding orang yang mau ngetop. Apa tuh ngetop juga, lu bikin video-video viral yang norak-norak juga lu ngetop. Iya kan? Kan kalau artis Indonesia bukan karena kecerdasannya, karena noraknya. Yang naiknya juga bentar. Iya kayak maksudnya apa, mentality kita tuh sekarang mau lu bikin vlog gini. Sorry banget ya buat teman-teman yang jangan bikin sesuatu kalau lu nggak paham. Gua sampai sekarang itu kalau gua mau bikin podcast, bukan podcast, video-video untuk tolong subscribe kayak gini, mungkin gua dapat duit kali. Cuman jangan gua masih yang edukasinya tuh. Gue lebih mending ngajar di depan daripada yang bikin sesuatu pengen viral segala macam tapi nyeleneh gitu. Belum lagi banyak lah yang mental karakterisannya jadi lebih gede dibanding lebih pekerjanya. Kita ini pekerja bro, kita ini babu intelek istilahnya. Karena gue mau nanya nih, masih ada gak sih room for room for originality di koktail? Karena kan istilahnya gini, kesini mentok, kesana mentok, sini udah dibuat, saking banyaknya. Masih ada gak sih originality atau? Gue rasa kalau skala originality masih bisa ada sih, karena Indonesia itu kaya akan spices. Betul. Ya. Kaya akan buah, kaya akan spice, kaya akan daun-daunan. Beda sama Eropa. Eropa itu bumbunya itu aja lah. Ya kan? Semua itu bumbu-bumbu sebenarnya dari Asia lah. Tinggal bagaimana kita kembanginnya.
Cuman kan memang kita juga selalu berpatokan pada orang luar dulu. Iya. Karena era sekarang era contek mencontek. ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Iya, amati dulu baru modifikasi. Betul. Tinggal bagaimana pintarnya kita aja untuk mentwist dikit. Karena gini, kita ngelihat satu genre lah, terjadinya Americano dengan Negroni. Ya kan, hilang satu ada satu. Gibson dengan Dry Martini, cuman beda garnish jadi beda nama, beda gitu. Nama. Makanya kadang-kala kemarin juga sama anak-anak sering terjadi perdebatan kusir yang nggak penting, bahwa nggak usah didebatin. Nasi goreng itu banyak bentukannya, sambal pun juga banyak bentukannya. Diganti satu jadi sambal tempe, dan dikasih tempe, sambal ulek kasih tempe jadi sambal tempe, sambal dikasih pete jadi pete, ya kan. Cuman jangan memplagiat hasil karya orang, tidak ada perubahan, cuman diganti garnish mungkin, diakuin hasil karya. Nah itu salah. Oke. Lu boleh ganti 1, 2, tidak salah menurut gua sih, wajar. Namanya kita kadang-kadang masterpiece tiba-tiba keluar pada saat lu gini. Kita kan orang produk ya. Kalau kita lagi semangat-semangatnya, ini tuh bilang, oh bisa begini nih. Wah, ini bisa gini nih. Kadang-kadang juga kita mentok gitu. Kayak kemarin lu penjurian tiba-tiba ini nih koktelnya. Iya. Karena Kiki ini udah semuanya udah banknya tuh dari kepala. Segitu banyak ya. Iya. Tiba-tiba tuh dapat ide deh masalah. Strawberry apa sih kemarin? Yang dari Bandung atau dari mana? Yang pokoknya ini nih kok. Iya, di Bandung. Orang kapal nih kayaknya. Ya, ini nih. Set. Iya, mereka tuh sebenarnya semua, apalagi darah muda ya, lagi doyan-doyannya explore segala macam. Cuman masih keliru dari sisi mengeksplor materi. Ini apa ya, ini apa ya, ini apa ya. Ayo kita saling sama-sama lah. Kita ini sama-sama industri ini, barista, berarti sama sih sebenarnya. Bahkan bisa jadi lebih besar, karena lo mau cari apa di Indonesia itu ada. Melbourne itu berubahnya industri kopinya jadi gede. Seluruh dunia ini culture-nya Melbourne. Mesin boleh dari Itali, ya kan? Tren dari Melbourne. Biji kopi Indonesia, iya kan? Mesin boleh dari sana. Benar gak sih? Cuman jadi satu aja, kita ini nggak usah gontok-gontokan. Hilangin dulu deh keartisan, ngartis apa, nggak usah ngayomin. Tuh anak-anak baru ini banyak yang mau meletek, yang butuh pengayoman apa. Udah dulu tuh gua, kenapa teman-teman gue bilang, kenapa sih lu masih bisa kayak gini bro? Kita ini udah, gua suka baca, gua suka, untungnya juga company juga mensupport itu, dan gua pakai ilmu padi lah. Makin lu berisi makin nunduk aja. Karena yang baru-baru ini juga, gue juga pernah punya favorit orang gue kalau ke Hard Rock. Wah ini dia nih, idola gue nih. Sampai sekarang pun gue bilang, wah, gue masih ada satu bartender yang flamboyan yang gue demen banget sama dia gitu. Kita semua masing-masing punya idola. Begitu kita diidolain, mereka itu butuh panutan. Yang bro, kita kayak orang Jepang lah. Dia nunduk, kita nunduk. Gak usah, gue kadang-kadang teman-teman gue kayak gitu. Wih, kayak gitu sih. Ya kita bisa sama-sama ngembangin industri ini makin gede lagi kalau kita solid. Tapi kalau misah-misah, sama kayak masa penjajahan. Satu sapu lidi bisa lu patahin. Puluhan sapu lidi susah lu patahin karena solid. Benar. Betul sekali tuh. Iya. Kedepannya apa sih tren yang? Wah itu susah tuh. Yang tebak-tebakan aja, ya ngayal-ngayal dikit lah gitu. Clarify udah. Gue pernah ada satu teman, dia sekarang udah pensiun, tapi masuk akal tuh. Dia pernah bilang, kadang kan orang pakai salin.
Saline solution. Which is kalau di ilmu pengobatan itu kan sebenarnya oralit ya. Garam oralit. Oralit sebenarnya itu air garam. Bahasanya saline solution. Di saline solution dari air laut Alaska yang gini kan. Itu kan kita kalau sebagai seorang bartender, kalau lu makan di fine dining luar nih, udang ini diambil dari pedalaman laut Alaska yang dikemas. Itu kan bagaimana kita melukis sebagai seorang waiter yang dihasilkan oleh chef lah ya. Sebenarnya kayak begitu. Menu itu lu bisa bikin bahasa menu yang sedemikian spektakulernya yang lu bisa lukisin di satu kertas. Yang orang kalau baca, deliver message-nya sih. Ya kan? Gue sempat dibilangin sama dia, lu bayangin nggak kalau ada perbedaan antara air mata sedih dan air mata bahagia, jenis proteinnya tuh beda, energi, mineral dan segala macam itu. Kalau orang ketawa terbahak-bahak, gue denger lu ngehe lu bahas kayak gini Jack. Tapi setelah gue telaah secara kedokteran itu bener. Iya kan? Bahasa menunya dia kasih satu long bar spoon air mata kebahagiaan yang dia tertawa terbahak-bahak. Sakit nggak tuh ide-ide gue? Ide gila sih. Gue bilang, lu sakit lu bro. Lu sakit lu. Mungkin kayak begitu nanti arahnya ke sana. Gue nggak tahu, I don't know ya. Cuman tapi storytelling juga storytelling itu udah penting banget sih sekarang. Betul. Lu bayangin tuh, kalau kita nangis terbahak-bahak ada mata kan, lu kumpulin dan lu tuangin dalam satu koktail dengan bahan itu doang, dan lu bisa jelasin storytellingnya secara ilmiah. Balik lagi. Pengen air mata. Iya, air mata gini. Air mata Manda gitu. Buat gini deh. Lu sakit lu ide lu Jack. Iya, apalagi ya? Nggak kebayang sih. Ide sih. Gue nggak tahu apa ada yang orang-orang yang akan karena gue sekarang gue mendalami satu hal udah gak terlalu itu sekarang. Gue sekarang gue bagaimana meng-create suatu tempat yang didukung sama tim-tim yang solid untuk menjadi suatu history yang disuka oleh tamu untuk wah ini tempat keren nih, ini tempat keren nih, karena kayak indra manusia, apa yang lu lihat, apa yang lu cium, apa yang lu dengar, itu kan lu sebagai salah satu respectable DJ juga, musik berpengaruh. Kita lihat warna ruangan, produk sebenarnya menurut gue sih nomor sekian. Experience awal sih yang penting, staffnya gimana. Hai, dulu kan kalau kita belajar di sekolah, selamat malam ibu, apa kabar? Textbook kan. Hey, hi, apa kabar? Welcome to Barci. Hey, my name is Manda. Lu memutus jarak antara kita adalah babu dan lu adalah raja. Kan kalau tamu adalah raja itu bahasanya. Ya kan? Begitu lu berada dalam posisi itu, dia mau ngapa-ngapainnya terserah dia. Saya bilang, hey bro, how are you? Welcome to my bar. Gua tuan rumah, lu tamu. Ya. Betul. Benar nggak? Jadi you have to respect me. I'm the host of this place. Lu tamu. Lu kalem dikit dong. Orang-orang yang menurut gue apa yang setelah gue pelajarin ya gue punya tamu-tamu jenggo juga begitu kan. Hey bro, hi, welcome. Nice to meet you bro. Hentakan tangan, mimik muka, wah boleh juga nih orang. Menurut gue kayak gitu. Dan akhirnya kita dapat respect. Yang sebelumnya ini orang mau galugalan. Apalagi malam ya. Apalagi malam. Seram tuh tamu-tamu malam. Emang harus pasang pagar dulu, pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda dulu. Biar tidak, karena culture ramah dunia ini kalau bilang hospitality diterjemah oleh kita harafiah dengan ilmu pariwisata zaman dulu. Kita ramah-tamah banget sampai kadang-kadang dipandangin sama orang, diinjak-injak sama orang. Kita berusaha menjadi orang yang baik, menjadi tuan rumah yang baik, tapi karena terlalu baik akhirnya disalahgunain. Nah, kita pakai gabungin antara culture Amerika yang kalau ketemu, kalau gua keluar gitu, hey, hi, welcome to our bar. I'm your host for tonight. Kita langsung, oke. Nah, kita ngikut deh. Kita ngikut deh. Lu mau kasih apa gue ikut. Gue ikut aja deh. Masuk akal nggak? Iya, masuk akal nggak menurut lo? Masuk akal kan? Karena itu yang diterapin di bar juga sih sebenarnya. Iya.
gap pun tidak ada gap. boundariesnya nggak terlalu jauh, dan begitu dia mau nyampein komplain juga. Coba kalau kita pekerja, nggak enak nih, ganti dong. Ini keras pastanya, padahal pastanya al dente, udah al dente, ya kan? Lo kasih kopi dengan standar internasional kurang panas nih. Iya. Dijelasin juga kamu ngerti ya, ada lah pasti tamu-tamu kayak gitu juga. Lu tequila atau whisky? Tequila dong. Tequila. Saya sudah pernah menjadi password email saya masih password whisky. Oh ya, masih semua password gua masih password whisky, salah satu nama brand, dan itu yang gua minum dari dulu sebenarnya, sampai barang itu udah gak ada. Barang itu gak ada. I'm a Jim Beam man. Jim Beam man. Yeah, back in the days. Dulu adanya itu doang. Ya, tapi begitu saya suka tequila, wow. Tequila is one of the things. Dan semua sekarang Jim Beam udah nggak ada. Udah nggak, hampir nggak ada lah. Hampir nggak ada ya. It's very rare now. Tapi dulu tuh betulnya band-band rock Amerika selalu di propsnya ada Jim Beam. Gue suka tagline-nya karena Jack Daniel nomor 1. There's nothing wrong to be number 2. Wah, cakep nih. Wah, gue Jim Beam banget dulu. Bourbon. Gimana Bang? Menurut lu ada saran-saran yang bisa lu kasih nggak untuk bartender atau barista F&B yang sekarang lagi growing atau mulai masuk? Iya. Mulai. Gue selalu ditanyain tuh, man, bagaimana sih kayak lu Bang? Bagaimana sih bisa kayak lu? Lu hargain proses deh. Lu hargain proses, lu nggak usah naik dulu deh ke atas. Lu baru 2 tahun. Bagaimana sih bisa kayak lu? Gue butuh puluhan tahun nih bisa kayak begini nih. Kita ngomongin berapa dekade nih udah? Berapa dekade gue nih? Gue ngalamin berapa dekade nih gue nih. Dan gue masih punya energi yang cukup gede untuk bilang gue masih bisa nih, gue I'm tired as well, cuman nggak bisa. Gue darah gue tuh darah apa ya, kalau di dunia entertainment gue suka bikin orang happy gitu. Wah ini bisa nih, ini bisa nih, ini bisa nih. Iya. Jadi kalau bilang anak sekarang itu ya hargain proses deh, hargain proses lu. Nggak usah terlalu mau cepat-cepat, belajar, baca ini, baca itu, tanya sama orang, sering komunikasi sama orang yang lebih senior, chef, ajak ngobrol, chef, lu bikin saus ini gimana sih? Lu bikin Bloody Mary itu kalau sausnya Bloody Mary sausnya enak, lu bisa bikin Bloody Mary yang berbagai macam. Iya. Lu kan udah ke banyak bar nih, ya, yang keren-keren, yang ini bar terbaik dunia, lu pasti udah banyak yang lu udah punya pilihan. Kalau bar yang paling aneh yang pernah lu datengin sama bartender yang top class, yang paling aneh yang paling pernah aneh. Lu tahu yang paling nyentrik gitu. Paling nyentrik. Kalau nyentrik aneh dan ini oke. Bar paling aneh menurut gua waktu itu ada bar. Gua nggak tahu, belum mulai terlalu banyak. Cuman ada di Melbourne, gua berapa? 11 tahun lalu mungkin gua sebelum gue ke Melbourne, namanya Bar Americano. Katanya sih masih ada tuh bar. Isinya cuma standing orang 7-10 orang masuk. Kecil banget bro. Lu masuk gantung jas lu, terus diri bartendernya 1 orang 10. Lu bikin duitnya dari mana ya? Tapi itu barnya ngetop orang nunggu ngantri di luar. Take away gak? Enggak. Di Melbourne, Bar Americano. Kalau di Mac Cafe yang grupnya 1930 di Milan, itu take away. Ini enggak? Sama gue pernah lihat di Jepang, gue ada satu Discovery. Bartender netnya satu Discovery gitu. Tapi minumannya oke. Oke banget. Ini salah satu bartender ngetop. Bartender Australia. Gue paling senang culture Australia sebenarnya. Nah, dia nyucinya di mana tuh? Kecil banget. Kecil banget. 7 orang sampai 10 orang. Gue waktu itu mau masuk, pada Americano apaan sih ini? Cuma itu Melbourne itu selalu ketinggalan dari sisi World Best 50 lah. Cuman keunikan kota ini gue cukup akuin. Gue dulu belajar waktu ada molekuler pertama kali, ada bar namanya ada bar namanya Der Raum. Nah, buka di Singapura namanya Tipling. Itu kalau zaman dulu gue minum Panadol bro, gara-gara waktu molekuler kencang-kencangnya.
ini bar kayak gimana nih bisa bikin liquid nitrogen, kita pakai pengaman gitu, dia pakai tangan gitu, cuma copot. Serem banget ya sama bartender nih. Pakai pengaman lu pegang kan, tangan lu beku. Dia comot-comot sama dituang. Wah, sakit nih bar gitu. Kalau bartender nyeleneh, ada bar namanya Spaghetti Mortar. Kalau nyentrik ya, kalau gue bilang Ben Vidi. Itu dia kayak tabib. Dia punya hutan sendiri, dia punya botanikal. Kayak tabib Jack, dia ngegerus botanikal gitu. Wah, tapi minumnya cakep-cakep. Cakep-cakep, enak-enak. Wah, di mana tuh? Jepang. Di Roppongi. Oke, gue pernah. Itu dia masih masuk World Best 50 lah. Sama kalau gue bilang nyentrik juga itu salah satunya manusia adalah orang Indonesia, Agung Prabowo. Itu orang manusia sakit jiwa. Kalau udah dia gue ngomong memang lu sakit jiwa kalau bikin resipi lu sakit. Dan gue akuin manusia satu ini. Lu pernah satu tim nggak ya? Nggak pernah. Ya. Tapi hasil karya dia yang lu ngelihat Agung pertama kali meleteknya. Pertama kali meleteknya dia baru lulus dari SMIP, dia di Pony Cafe, dia ikut-ikut kita yang gua sama Jun satu angkatan. Dia nge-flare, kita pulang jam 5, dia sampai jam 2 malam, tiba-tiba begitu dia ikut kompetisi. Gila nih anak nih. Dia push his boundary to the limit, to the top yang tidak ada batasannya deh. Gua tuh pertama kali gua undang dia ya, penicillin lagi keren-kerennya gua undang dia. Bro, lu datang ya, gua undang ya. Rata-rata bartender kirim resipi 4-5 koktail itu cuman paling banyak 5 lembar. Dia satu resipi jabarinnya 6 lembar. Jadi tebal segini tuh kalau dikirim resipi. Gue bilang ini apaan sih bro? Gue aja yang ngerti koktail, gue sama bule gini. Lah ini apaan sih? Nggak tahu bang. Itu orang sakit kalau bikin resipi sakit. Asli bro. Dan patut diakuin, gue ngeliat dia dan nggak ditambah-tambah. Emang semua prosesnya dibutuhkan. Dan yang harusnya minum simple diperibet sama dia. Tapi hasilnya gokil. Dia punya movable fish, salah satu hasil karya fenomenal lah menurut gua. Bloody Mary di twist pakai oyster leaf apa segala bilang wah sakit nih minuman. Tequila di blender sama kerang sama ampas kepala lobster lah, air laut lu bikin apaan sih? Tapi that guy ini fucking smart lah. Dia masih sekarang penicillin Hong Kong. Penicillin dulunya lobster bar itu udah gila. Salah satu entertainer hospitality. Man, ya? Dia lagi bikin minuman waktu di lobster bar, dia bisa lari keluar bukain orang pintu. Welcome to lobster bar. Dia masuk, dia bikin koktail lagi. Lobster bar tuh di Shangri-La, Hong Kong. Oh, dulunya dia awal di situ. Di situ. Dia bisa keluar lari lagi, orang mau masuk dia bukain lagi pintu. Hai, welcome to lobster bar. Yang tidak bisa kita lakuin sebagai seorang. Gua nggak tahu dia kayak mungkin gimana. Dia freak. Iya memang freak, dia emang dia ya. Iya emang service freak gitu. Service freak. Gua agak topi sih sama dia. Semua yang orang-orang ngetop gitu yang gua agung-agungin, sama Agung how are you bro? Respect sama dia, dan memang ya reputasi itu akan datang dengan sendirinya sih. Ya itu sih dia sih orang paling nyentrik lah. Kapan nih dia lu ajak lagi ke sini? Dia suka nyet lu jual mahal lo. Dia sibuk banget dia. Sibuk banget, dia banyak project. Tapi dia yang salah satu yang gue bilang sebagai seorang saudara waktu gue di dalam bersedih dengan putus asa, dia hampir tiap minggu datang untuk kasih gue support. Oke. Ya, yang semua teman yang katanya teman baik hilang, nggak ada nongol satupun. Ada beberapa yang nongol. Yang paling sering dia sama Bewok lah. Nggak akan pernah gue lupa lah. Kayak gitu. Keren. Kalau lo lagi nggak ngebar ngapain? Nge-DJ ya sekarang ya, Spotify ya. Selain itulah gitu, ya, yang lain ngapain? Itu gue nyari live music alternatif. Kalau lagi suntuk banget nih gue kabur DJ. Gue nyari, ada band favorit gue lah di Jakarta, gue selalu nonton. Kalau lagi suntuk karena gue pernah ngeband juga kan, gue ngeliat dia gue udah wah ini dia. Otentik lah. Di mana?
Kalau gue namanya lah dulu bekasnya Icon lah. Dia kayak Icon Mics. Makanya gue suka banget, sayang banget tutup sih. The Dutch. The Dutch soalnya. Gue kalau lihat band punya energi dan yang sesuai dengan jiwa gue bilang wah gokil nih. Dan itu bisa bilang gue masuk bodo amat deh. Ya makanya gue gak peduli yang lain-lain. Udah gue duduk cuman minum tequila. Kalau bisa nyanyi gue hore, bisa ngedrum, bisa hore, asal jadi drum elektrik gue langsung jago tuh. Udah ngobatin rasa bosen gue seharian. Atau ngelihat ada line up DJ yang keren. Gue suka banget nih sama musik lah, elektronik segala macem. Yang belum lu capai apa sih Ki? Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Iya. Belum bikin koktail festival. Wih, Jakarta dong pasti ya? Bali lah. Jakarta Bali, ya? Terlalu banyak drama, macet dan segala macam. Itu doang tuh. Kalau udah dapet itu udah deh cukup deh, karena biar itu sih menurutnya bangun industri ini untuk dilihat. Kita tuh bisa lebih keren daripada negara lain. Dan harus Bali sih. Harus Bali ya? Harus Bali. Wah itu ditunggu banget tuh. Iya mudah-mudahan. Kalau sampai bisa terjadi koktail festival sih. Koktail festival daripada kita habisin waktu buat di pameran di gua nggak usah nemuin nama itunya ya. Kemayoran dan Bali lah gitu. Bali masih oke lah, Kemayoran yang buat koktail itu ramenya hari terakhir. Yang terakhir itu isinya ibu-ibu hijaban lagi bawa koper. Ini dipakai nggak? Sampel ini isinya terakhir tuh ramenya cuma ibu-ibu yang disampel. Gue kalau udah pulang dari situ udah tipsi banget. Ketemunya tukang. lagi bongkar ya. Karena bayangan gue kalau bikin di Bali, lu sambil liburan, semua bartender di situ. Gue lagi waktu itu bayangan gue kalau lagi mau bangun ring tinju, bartendernya naik Asian Battle temanya, lu masuk kayak petinju, national anthem lu benderanya naik, dinyanyiin. Di tengah ring tinju ada 2 cocktail station, lu bikin koktail tercepat 7 koktail tapi pakai sarung tinju aja. Seru kan? Entertainmentnya ada gitu. Bisa lah. Bisa. Kalau bapak-bapak importir biayain dong. Hampir kesoalnya ketipu gua kemarin tuh, hampir dicipoin orang gua bangke. Niat gua udah tulus banget. Itu dari sini impian. Menurutnya kalau udah capai ya kayaknya akan bisa terus dan akan lebih bisa jadi lebih bagus. Dan akhirnya kayak gini, culture Singapura naik, culture Bangkok juga naik, culture-nya KL ada beberapa list nama best bar Asia di KL. Kita tuh dikit banget loh. Padahal potensinya kita gede banget. Jadi gue bilang kayaknya dengan acara ini sih kita punya industri bisa jauh lebih naik. Bisa jauh lebih naik ya. Bisa jauh lebih naik. Iya. Keren. Mudah-mudahan, amin lah. Ki, thank you banget loh. Sama-sama. Ini banyak belajar banget nih. Dari 3 dekade sampai bartender, barista, dari mana Cork and Screw sampai ke TCC. Iya. Thank you banget udah sharing ilmunya, sharing the fun gitu. Thank you Bang Iki udah mau kita undang di sini. Thank you. Banyak knowledge yang belum kita tahu juga ya. Seru. Kira kita bisa undang siapa di episode selanjutnya buat Liquid Lunch. Like, comment, and subscribe di bawah. Thank you. Thank you semuanya. Thank you. Oke, nice. Kamu nggak meningkatkan dulu. Gokil. Thank you.